Jika ada satu kebohongan terbesar yang masih sering kita bisikan kepada diri sendiri sebagai bangsa, kebohongan itu berbunyi, Indonesia adalah Raja Minyak. Hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk meruntuhkan mitos itu. Bukan untuk menjadi pesimis, tapi untuk berpijak pada tanah yang nyata. Tahun 2026 bukan sekadar pergantian kalender. Ini adalah inflection point, titik belok paling kritis dalam sejarah kedaulatan energi Republik Indonesia. Mari kita lihat faktanya. Selama 3 dekade, kita hidup dalam paradoks. Kita merasa sebagai anggota OPEC, tapi data berbicara lain. Per Februari 2026, lifting minyak kita tertahan di angka 605.000 barrel per hari. Terdengar banyak? Bandingkan dengan konsumsi kita yang sudah menembus 1,6 juta barrel per hari. Kita defisit. Kita tekor lebih dari 1 juta barrel setiap hari. Setiap kali Anda melihat kendaraan di jalanan Jakarta atau Surabaya, sadarilah bahwa sebagian besar bahan bakarnya dibayar dengan dolar yang menguras devisa negara. Defisit neraca migas kita bukan lagi lampu kuning, tapi sudah merah menyala, mencapai miliaran dolar per tahun. Jadi, narasi Raja Minyak itu sudah mati. Tapi kabar baiknya, Raja baru sedang lahir, dan dia bukan minyak. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan membedah strategi besar Indonesia melakukan transformasi brutal dari pecandu impor minyak menjadi raksasa gas dan pemimpin energi baru terbarukan di Asia Tenggara. Kita akan bicara tentang trio raksasa proyek gas yang nilainya puluhan miliar dolar, tentang pipa-pipa yang menjahit Pulau Jawa dan Sumatera seperti pembuluh darah baru, tentang bahaya besar yang mengintai kita di tahun 2027, dan pertanyaan apakah harga gas melon 3 kg akan turun. Kita akan jawab pertanyaan itu di akhir segmen, jadi tonton terus sampai akhir agar paham alurnya. Siapkan catatan Anda, ini adalah peta jalan masa depan kita. Doktrin Jembatan Emas. Mari kita mulai dengan konsep dasar. Mengapa gas? Kenapa kita tidak langsung saja lompat ke solar panel atau angin 100%? Banyak aktivis lingkungan yang mungkin tidak suka mendengar ini, tapi transisi energi tanpa gas adalah bunuh diri ekonomi. Kita menyebut strategi ini sebagai jembatan emas atau bridge fuel. Bayangkan sistem kelistrikan kita. Matahari tidak bersinar 24 jam, angin tidak bertiup stabil. Sifat EBT itu intermittent, kadang ada, kadang hilang. Sistem kelistrikan butuh penyeimbang. Selama ini penyeimbangnya adalah batu bara yang kotor. Jika kita matikan batu bara hari ini dan EBT belum siap dengan baterai raksasa yang mahal, siapa yang menjaga lampu tetap menyala saat mendung? Jawabannya adalah gas. Dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik terbaru 2025 sampai 2034, peran gas dikunci sebagai peaker. Gas adalah pendamping setia EBT. Pembangkit gas itu fleksibel, bisa dinyalakan dan dimatikan dalam hitungan menit, seperti menekan saklar untuk mengisi kekosongan saat EBT turun dayanya. Batu bara tidak bisa melakukan itu secepat gas. Jadi, ketika kita bicara tentang gas, kita tidak sedang bicara tentang masa lalu. Kita bicara tentang fondasi yang memungkinkan masa depan hijau itu terjadi. Emisi gas hanya separuh dari batu bara, tapi keandalannya setara. Dan secara ekonomi, Indonesia memiliki surplus gas. Produksi kita 6.500 mms CFD, konsumsi hanya 4.500 mms CFD. Kita punya barangnya, masalahnya hanya satu. Barangnya ada di Kalimantan dan Papua, tapi pembelinya ada di Jawa. Kita punya surplus, tapi tidak punya koneksi. Inilah yang sedang diubah total di tahun 2026. Analisis trio raksasa, pertaruhan nasional. Sekarang, mari kita masuk ke daging dari pembahasan ini. Ada 3 proyek raksasa yang menjadi pertaruhan hidup mati energi kita. Saya menyebutnya The Big Three. Pertama, mari kita terbang ke Kalimantan Timur, ke cekungan Kutai. Di sana ada Geng North. Ini adalah anak emas baru. Ditemukan oleh Eni dari Italia, Geng North adalah keajaiban karena satu alasan, timing. Biasanya membangun fasilitas gas butuh 7-10 tahun, tapi Geng North letaknya dekat sekali dengan infrastruktur tua kita, Kilang LNG Bontang. Kilang Bontang itu seperti raksasa yang sedang sakarat karena kekurangan gas. Dulu dia punya 8 train atau unit produksi, sekarang yang jalan cuma 2. Geng North datang sebagai penyelamat. Gas dari sini tinggal disuntikan ke pipa yang sudah ada, masuk ke Bontang, dan voila, Bontang hidup lagi. Dampaknya apa? Ini bukan cuma soal ekspor. Gas dari Kalimantan Timur ini adalah nyawa bagi ibu kota Nusantara. IKN tidak boleh pakai batu bara. Visinya adalah Green City. Maka gas dari Kalimantan Timur inilah yang akan dialirkan, dicampur dengan hidrogen di masa depan untuk menerangi istana negara baru kita. Kedua, kita bergerak ke timur jauh,
ke Laut Arafura, Blok Masela. Ini adalah drama terpanjang dalam sejarah migas kita. Belasan tahun mangkrak, debat darat versus laut. Tapi di tahun 2026 ini, Masela bangkit dengan wajah baru, The Green Giant. Inpex dan Pertamina melakukan manuver brilian. Mereka merevisi rencana pengembangan atau POD dengan memasukkan CCS atau Carbon Capture Storage. Artinya, gas kotor yang keluar dari perut bumi, karbonnya langsung ditangkap, dipisahkan, dan disuntikan kembali ke dalam tanah. Ini membuat gas Masela menjadi gas bersih atau rendah karbon. Mengapa ini penting? Karena pasar utamanya adalah Jepang dan Korea. Mereka tidak mau lagi beli gas kotor. Dengan fitur CCS ini, Masela bukan cuma jualan gas, tapi jualan jasa penyimpanan karbon dan produk turunan masa depan, Blue Ammonia. Pabrik Blue Ammonia ini sedang disiapkan, sebuah industri masa depan yang akan mengubah peta ekonomi Maluku. Ketiga, raksasa di barat, Blok Andaman di lepas pantai Aceh. Ini adalah frontier baru, dikelola oleh Mubadalah, UEA. Potensi gas di sini digadang-gadang sebagai the next Masela. Secara geopolitik, Andaman adalah benteng, letaknya di mulut Selat Malaka. Dengan adanya cadangan energi raksasa di sini, posisi tawar Indonesia di hadapan negara tetangga dan di tengah panasnya Laut Cina Selatan menjadi jauh lebih kuat. Gas dari Andaman adalah kunci untuk menyelamatkan industri di Sumatera Utara, pabrik pupuk, keramik, baja yang selama ini tercekik harga gas mahal. Jika Geng North adalah kecepatan, Masela adalah teknologi, maka Andaman adalah geopolitik. Revolusi infrastruktur, menjahit Nusantara. Punya gas di perut bumi itu satu hal, mengalirkannya ke pabrik adalah hal lain. Inilah cerita tentang pipa. Terdengar membosankan? Tidak, jika Anda sadar bahwa pipa inilah yang menentukan harga piring keramik yang Anda pakai atau pupuk bagi petani kita. Tahun 2026 adalah tahun bersejarah karena selesainya pipa Cisem tahap 2, Cirebon, Semarang. Selama puluhan tahun, pipa gas di Jawa itu putus di tengah. Jawa Timur surplus gas, Jawa Barat kekurangan. Pipa Cisem 2 menyambungkan yang putus itu. Maret 2026 konstruksi selesai, Juni gas mengalir. Bayangkan dampaknya, gas murah dari Jawa Timur bisa mengalir lancar ke kawasan industri Batang di Jawa Tengah, terus ke Cirebon, hingga ke Jawa Barat. Ini menciptakan integrasi pasar. Industri tidak perlu pusing lagi mikirin kuota. Harga gas menjadi lebih kompetitif. Ini adalah game changer bagi industrialisasi Pulau Jawa. Dan jangan lupa, pemerintah juga mulai mengebut pipa Dusem, Dumai Sengangki, di Sumatera. Jika ini jadi, gas dari Andaman di Aceh bisa mengalir sampai ke Jawa. Kita sedang membangun jalan tol energi dari ujung Sumatera sampai ujung Jawa. The Kitchen Reality, antara pipa dan tabung. Sekarang, izinkan saya menjawab satu pertanyaan yang mungkin tadi mengganjal di pikiran Anda, atau setidaknya di pikiran ibu-ibu di rumah dan pelaku UMKM gorengan di pinggir jalan. Pertanyaannya sederhana, Pak, kalau Geng North, Masela dan Andaman ini sudah nyala, apakah harga gas melon 3 kg akan turun? Untuk menjawab ini, kita harus jujur dulu soal kimia. Apa yang ada di perut bumi Geng North dan Masela itu mayoritas adalah metana. Sifatnya ringan, kalau bocor dia terbang ke angkasa. Inilah yang kita sebut gas bumi. Inilah yang masuk ke pipa, ke pembangkit listrik PLN, dan ke pabrik pupuk. Sedangkan yang ada di tabung hijau 3 kg di dapur Anda, itu LPG atau Liquefied Petroleum Gas. Isinya beda, itu campuran propana dan butana. Sifatnya berat, kalau bocor dia mengendap di lantai. Jadi apakah mereka barang yang sama? Tidak. Tapi apakah ada hubungannya? Sangat besar. Inilah realitas pahitnya. Kita terlalu cinta pada LPG, padahal barangnya kita tidak punya. Data menunjukkan kita mengimpor 75–80% kebutuhan LPG nasional. Setiap tahun, negara membakar puluhan triliun rupiah hanya untuk mensubsidi barang impor ini agar harganya tetap 20 ribuan di warung. Ini adalah pendarahan APBN yang nyata. Nah, disinilah kejeniusan strategi trio raksasa tadi bermain. Pertama, ambil contoh Geng North di Kalimantan Timur. Gas dari sana itu jenisnya gas basah atau wet gas. Artinya, selain metana untuk listrik, dia juga mengandung propana dan butana. Teknologi di sana dirancang untuk memisahkan cairan ini. Geng North diproyeksikan bisa memproduksi LPG tambahan sekitar 400.000 ton per tahun. Angka ini mungkin tidak menutup seluruh impor nasional, tapi ini cukup untuk menghemat devisa triliunan rupiah. Artinya apa? Pemerintah punya napas lega. Tekanan untuk menaikkan harga LPG subsidi berkurang karena suplai domestik bertambah. Tapi strategi kedua jauh lebih brutal dan efektif. Namanya Jargas atau jaringan gas kota. Ingat pipa Cisem dan Dusem yang saya bahas tadi?
Tujuan akhirnya bukan cuma pabrik keramik, tapi dapur Anda. Pemerintah ingin mengubah kebiasaan kita dari gotong tabung menjadi putar keran. Kenapa? Karena harga gas pipa itu jauh lebih murah. Mari kita hitung-hitungan kasar. Harga LPG non-subsidi di pasar bisa tembus Rp18.000 sampai Rp20.000 per kilo. Tahukah Anda harga gas pipa atau jar gas untuk rumah tangga? Sekitar Rp6.250 per meter kubik atau setara 1 kilogram LPG. Gap harganya gila bukan? Hampir sepertiga dari harga pasar. Jadi, visi besarnya di tahun 2030 adalah seperti ini. Gas dari Andaman mengalir lewat pipa Dusem ke rumah-rumah di Medan dan Riau. Gas dari Jawa Timur mengalir lewat pipa Cisem ke rumah-rumah di Semarang dan Cirebon. Masyarakat di jalur pipa ini berhenti beli LPG. Mereka beralih ke jar gas yang murah, aman, dan aktif 24 jam tanpa takut kehabisan saat sedang menggoreng tempe. Otomatis, permintaan LPG nasional turun. Impor LPG turun, beban subsidi negara hilang, dan sisa LPG tabung yang ada, itu difokuskan khusus untuk wilayah yang belum terjangkau pipa atau pelosok desa. Jadi apakah harga gas melon akan turun? Mungkin harganya di warung tetap sama, tapi jika rumah Anda terlewati jalur pipa raksasa ini, biaya masak bulanan Anda yang akan turun drastis. Anda tidak lagi bergantung pada harga kontrak Aramco di Arab Saudi, tapi menikmati kekayaan perut bumi Indonesia sendiri. Itulah kedaulatan energi yang sesungguhnya di level rumah tangga. The danger zone and supply crunch. Tapi, pidato ini tidak jujur jika saya hanya bicara yang manis-manis. Ada bahaya besar mengintai. Para analis menyebutnya supply crunch 2027-2030. Ingat tadi saya bilang sumur kita tua. Sumur-sumur gas existing di Sumatera Selatan dan Natuna mengalami penurunan produksi alami natural decline yang sangat cepat. Sementara itu proyek trio raksasa tadi, Geng North, Masela, dan Andaman baru akan beroperasi penuh di kisaran 2028-2030. Ada gap waktu, ada lubang di tahun 2027-2028. Permintaan gas naik terus karena smelter dan pabrik baru, tapi suplai lama turun dan suplai baru belum masuk. Jika kita gagal memitigasi ini, risikonya fatal. Kita terpaksa impor LPG lebih banyak, atau bahkan impor LNG. Bayangkan ironinya, negara dengan cadangan gas raksasa harus mengimpor gas karena telat membangun infrastruktur. Ini akan membebani APBN luar biasa besar dan bisa memicu krisis listrik di Jawa. Inilah kenapa tahun 2026 SKK Migas sangat agresif melakukan workover dan pengeboran sumur sisipan, infill drilling, adalah upaya darurat menambal sulam agar kita bisa bertahan melewati lembah kematian di 2027 nanti. Kesimpulan dan outlook investasi. Kita sampai di penghujung analisis. Mari kita rangkum semua poin ini menjadi satu gambaran besar. Indonesia sedang memainkan catur energi yang berisiko tinggi namun menjanjikan hadiah yang luar biasa. Kita mengorbankan bidak minyak yang sudah kalah untuk memenangkan ratu berupa gas dan EBT. Apa artinya ini bagi masa depan kita? Bagi industri dan investor, sektor konstruksi EPC akan panen raya dari proyek Masela dan Geng North. Industri hilir, pupuk, dan keramik di sepanjang jalur pipa Cisem akan mendapatkan darah besar berupa energi murah. Bagi lingkungan, teknologi CCS di Masela dan transisi batubara ke gas adalah langkah konkret pertama kita menuju net zero emission. Ini bukan lagi jargon besi, tapi ada infrastrukturnya. Bagi rakyat rumah tangga, inilah poin terpenting. Transformasi ini menjanjikan kedaulatan dapur. Dengan mengalirnya gas domestik ke rumah-rumah melalui jar gas dan produksi LPG dari Geng North, kita perlahan memotong rantai ketergantungan impor. Visi Astacita Presiden Prabowo untuk swasembada energi bukan sekedar soal kilang raksasa yang jauh di tengah laut, tapi soal api biru yang menyala stabil di kompor rakyat dengan harga yang terjangkau. Indonesia bukan lagi raja minyak, biarlah gelar itu pergi. Kita sedang bertransformasi menjadi poros gas Asia Tenggara. Dan kali ini, kekayaan itu tidak hanya diekspor mentah, tapi mengalir menjadi listrik, menjadi pupuk, dan menjadi api di dapur kita sendiri. Tantangannya berat, risikonya nyata, tapi arahnya sudah benar. Like jika suka, komen sesuka hati, share dengan rasa bangga dan harapan, dan jangan lupa subscribe channel kami. Terima kasih.